Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu fima yukhtaru halatal aqdi min ahwalil mar'ati wa syurutil aqdi. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan barang yang dipilih pada ketika akad berkawin daripada beberapa hal perempuan yang hendak dikawin itu, dan menyatakan segala syarat akad berkawin, yakni segala rukun berkawin itu dan segala syaratnya. Jadi dalam pasal yang clear dari kitabnya dibahas khusus tentang cara berakad nikah. Yang pertama sekali, memilih calon pengantin perempuan, pilih darah baru. Karena itanya yang biasa tak pilih yang tari. Sedangkan dalam hadis, tungkahul mar'atu lidiniha wa jamaliha wa hasabiha. Ana jil hadis enan najil, karena elun bukan hafiz Al-Quran hana hafai, hadis pi hana hafai, cuma ingat-ingat mentang atau kala pernah tak kala dalam kitab atau tak baca atau tak dengar buat guru. Yang maksud di dalam hadis, Nabi menceritakan tentang keadaan seseorang saat menghendaki memilih calon pengantin perempuan. Orang memilih calon pengantin perempuan yang pertama karena agamanya, nyan yang betul, dan nyan yang besaran oleh Rasul. Mungkin berlainan dengan kemauan kita. Kemauan kita ditinjau dari segi kecantikannya, kalian badan gembrot lagi na langsing ya. Yang masing-masing galak dadum perlai tumbun, karena ada hana bantai pi cicit bantai-bantai ke kalumi ya, karena bantai lain dadum masih perlai kepijut yang tumbun sampai mentang iku dua dia tanya ka musibah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pijut nyan sasaran. You mentang lun mendagang, salah seorang daripada kawan lun yang ke raya daripada lun bercerita tentang pilihan calon pengantin perempuan. Teruk bak kenung. Pesan bak rumah ini calon kenung ke na lagi bah mana. Oh man, lun berpikiran ilung halun dang de mana dia saat lun pilih calon darah baru. Teruk bak kenung payah calon. Dek nah hikmah masing-masing. Mungkin urun buha kali dipelajari keadaan sedara urun calon pengantin perempuan rata rago payah diteliti. Jadi yang anjuran Rasul li diniha, agamanya yang diutamakan. Jadi harus tasaring le agama. Nya istilah kamu di pesantren Pak Ibu nya ile calon darah baru Pak Ibu. Karena lambat kadi ile siat. Sikurung-kurung tata cara bersuci kabere hana payah purnoli. Yang sangat bahaya kan yang menyuruh calon darah baru tanya urang hana tu bersuci inajihan. Gara-gara saboh siluan mian ka kenang ia getik lang ember yang hana tru ia dua kula
Jadi lain menaji. Nyo yang tersayangkan orang Jumaat bagah usah ke kena. Padahal dari ujung kaki ke ujung rambut bernajis. Mulai dari siluar ke luar, dalam, baju, rubah kepiah, punya kepiah haji na gerha. Kamu najis buat rumah di rumah. Nya salah pilih. Sekolah menanti, sekolah naik purna dan punya sekolah yang naik purna ada yang gaji. Punya roh sekolah bagian kimia ini. Yang katanya ni naik pelaku. Menansib makanan, tiada bak lahir mentang menaji. Makanan engket medarah hana cucu, kaputih gerah, tapi hana cucu, tagun. Makanan-makanan menaji. Jadi bahan dalam, bahan luar menaji mendung. Ya, sajadah lah, me sajadah lah, mana madang dengan sajadah yang kena yang menaji. Liang lah sajadah, tak mesti ada menaji, ada gerah-gerah, si lebih. Patai rumah kami naji, naik jari dak lah, lengkap lah. Yang hana menaji sang surah Yasin. Yang nak gemai surah Yasin langkah apa nyan hana menaji. Yang penting lidi ni hal pun. Yang enggak tinggal lu. Olehnya wa nasabiha. Payah kalian keturunan nilai dia tiga. Pe bapa jicin urang Medina, urang Muain dengan PSK. Payah lu fikir dia. Tapi mungkin PKI sinan bengekok untuk. Payah lu ingat dia. Jadi nasab payah kalian keturunan teh ne ke teh ayah alayan belah ibu teh mak teh ayah mak. Jadi nasab diutamakan, mungkin nomor 2 dalam memilih calon pengantin perempuan. Pula tunggaul maratu dini lidiniha wa nasabiha wa maliha. Payah kalian cik. Be leuro baru tua, tahu jik kelintu, tanah debit, kai hei di daerah baru, bang berhan ali rumah. Leuro lintu baru, kai ju umpang juga boleh di daerah baru. Yan, karena bak pilih calon pengantin baru orang yang miskin dalam hidupnya. Kita lintu baru, pengantin pria 3 hari di rumah diperintah oleh isteri untuk beli beras. Mungkin keretah karena saja ni beli pegah bang berhan ali, jauh keretah lam, nam tipluh puo mutulihinan. Engket, capli, ana sirap itan, puana. Kabeh huruf hauri mendung. Jadi yang ketiga, harta. Agama memandangkan saat kita mencari calon pengantin perempuan yang ada harta. Belum. Tungkahul maratul lidiniha wa nasabiha wa maliha wa jamaliha. Nanti ada yang lahdi kecantikan, tetapi bukan di nomor 1. Karena menyahana dari ibi leh dah mengkawin, tinggal rumah dia. Tak tebi rumah. Hana tinggal rumah. Karena urinang hana dari. Bak jalan dari, ikan tu dari, kedai dari. Mandum cut dari yang lain. Kita memilih cut hana dari. Dari yang biasa be. Karena Allah gebuh dalam hati kita calon pengantin pria atau laki-laki untuk memilih seorang calon pengantin wanita yang cantik menurut kita. Kan pernah tak kalian kita urinang maaf nyokon uring inang hinau, nanti kau panggil kalau anak jak berlin. Menurut kalian itu yang hangalak, baik dia tak pegah cantik menggalak dengan ada gebi mantang tengok geror tadi, jaga-jaga. Gue pilih menjadi isteri seorang
lelaki yang jauh sangat berbeza. Putih, hidung mancung, dari lau. Di calon mertua hang gedung nyanyi hai fikir. Calon mertua po calon darah baru, ayah calon darah baru hang gedung melintai yang lagi nyantari bunuh. Sehingga terjadilah kawin lari. Bak dro ke lintu mungkin gepedih li Allah hana lain bak mata hanya engkaulah kemudian bahasa urung cinta kan kawin lari takingon ya maka bak watenya wali darah baru kan jak minta hukum gaknyan hang gedung hingga berangkatlah adik daripada calon mertua takingon melaksanakan akad nikah. Jadi nikah kasahlah dan sampai enohat damai. Hantam pernah mendengar karu dan di samping dayah lo. Menyuatra jauh tak pegah mungkin sulit dia kan. Nyuatra do dayah kejadian. Lagi sampai enohat aman. Oleh kerana melintai tangkana melintai dah urun dayah lo. Urun dayah gegak naga home le. Penting urun dayah mudi lo. Nyan berkenaan dengan kecantikan. Jadi hanjit legedanya waktu takalan jodoh sira uragam hana menarik Allah untuk terjadinya perjodohan gak nyan dua gubi bak mata gak nyan hana lain yang gak nyan masalah dengan kecantikan karena apa far bidzatiddin. Terakhir Rasulullah menegaskan apabila kita tidak sanggup mencari seorang calon pengantin perempuan yang lengkap 4 syarat itu, pilihlah yang ada agama. Jadi leti ada biji yang penting agama. Taribat yadak, tangan kamu akan berlumur dengan tanah. Nyai lung gurau roji. Lumbuh makna gerau lung. Makna berlumur dengan tanah. Kalau sekiranya kita memilih calon isteri yang beragama, kita akan capek ke sawah hingga tangan berlumur dengan tanah. Susah loh. Kiban nyauri nang agama tam kawin hana pri tajau ulang. Li tajau ulang kali ta semula kata tajau lampu pula bawang mengesut jaro melabung kan tano. Sangat jauh makna yang dimurad. Makna yang dimaksud daripada taribat yadak, jaminan hidup akan mewah. Kan jauhat pemahaman benar melabur jaro ngan tanah miskin. Padahal kan ada satu jaminan kalau kita memilih calon isteri orang yang beragama akan banyak mendapat harta. Nyan jaminan dalam hadis. Maka dro-dro yang golong tinggal mita-mita ialah yang benar apa. Tetapi ingat berkaim nedang bak cermen. Ni luh dro nama janjan. Ni kalan tanggal lahir dan tahun lahir menyona bak KTP. Deng bak cermen pu perle kalan kerut muka paduk boh ka. Igo padu ne kadilha. Mithe na yang ka putih be lalo minta musapat perkara bak calon pengantin wanita. Tenlebu ho yang tak minta hai temle. Minta pi yang 12 tahun. Mereka pegah 22 yang ka anak jadi heli. 18 susah. Nyo kejadian di lapangan.
Sehingga banyaklah santriwati yang sekarang belum ada tunangan. Ada masjid berkahwin kelung 20 pun kain kelung mandum sayang. Jadi guru-guru yang kata trip hidayah 15 tahun yang kita calon darah baru santriwati yang 11 tahun umur. Jangan langsung ubut roh pegah lagi nyanci. Nedang buat cermin jangan. Tapi apa calon darah baru umur 11 tahun. Nah kadang-kadang begitu tamat SMP jejak udayah baru belasakan calon ini. Urang inang santriwati yang sanggup sebut mahli anak so suka-suka heli kali ke-20 nyan kejadian di lapangan. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan barang yang dipilih pada ketika akad berkahwin daripada beberapa hal perempuan yang hendak dikahwin itu, dan menyatakan segala syarat berakad kahwin, yakni segala rukun berkahwin itu dan segala syaratnya. Adapun rukun berkahwin itu maka yaitu 4 perkara. Yang pertama itu yaitu wali. Nyarukun, menyerukun ada ibarat bangunan tameh. Hana tameh, hana bangunan tameh, bara, tui, rumah jamun. Maka jikalau ketiadaan wali daripada usbah dan daripada mu'tik, maka sultan jadi wali yang mengkahwinkan akan perempuan itu. Jadi nanti urinang kelamin keturunan hana wali. Urung pemerdeka pihana karena kelamin nyan sultan jadi wali. Jokowi. Cuma karena posisi sultan menyogoknya njak penikah ani agak hang gitu meatu nanggro. Rapti urun urung menikah. Bean presiden KUA mentang urang du bahkan tu KUA mentang hana pri si uro kadang na yang le nyedikan tu lebih urang yang akan bernikah. Maka sistem pemerintahan kita nyo na bagi-bagi tugas. Di tingkat presiden ada menteri yang mengurus bidang agama geken Kementerian Agama. Di menteri di bidang Kementerian Agama nah perpanjang tangan lom provinsi, kabupaten dan kota. Kecamatan lom. Ya, jadi dino KUA lah. Urinang yang kelamin hana li wali dari nasab atau dari keturunan nyan KUA dia ke wali. Punya istilah kitab bukan wali am. Punya wali khas, wali nasab. Yang nomor 1 yang paling berhak menjadi wali adalah bapa. Memang bahasa katanya ayah kandung. Punya menteng. Yang naliganya wati bapa dan seterusnya. Jika menteng udip Nabi Adam mutiro hana wali di yubnyan ka abih meningai Nabi Adam menteng udip Nabi Adam wali. Nyan yang paling tinggi. Olehnya dipertun kepada saudara yang laki-laki. Calon pengantin perempuan na adik ataupun abang. Olehnya anak saudara laki-laki, seterusnya baru meminah kepada apa atau abwa. Olehnya anak-anak urangnya. Takalan ukulam bermula syarat orang yang jadi wali itu yaitu 6 perkara. Wali kamu tahu benar? Musawurung. Walaupun kamu musawurung yang jadi wali, misalnya seorang calon pengantin perempuan masih hidup bapaknya, belum spontanitas bapaknya menjadi wali. Nah syarat. Makna syarat sesuatu yang hana sah buat yang tak buat hana telanyan dan jihkan na di dalam
rukun. Ini syarat beda dengan rukun. Mangat dan contoh mentang bak semayang. Rukun sujud rukun. Syarat wudu, tutup aurat, menghadap kiblat. Jadi syarat di luar akad, syarat di luar ibadat. Rukun di dalam. Pertama, Islam. Jika ada perempuan itu Islam. Calon pengantin wanita Islam, bapaknya masih hidup, bapaknya yang jadi wali, yang nomor satu, syarat harus Islam. Menyo calon darah baru Islam. Kalau calon pengantin wanita Islam, walinya harus Islam. Tetapi jika ada perempuan itu kafir, maka sah jadi wali itu orang kafir. Ya payah dengar juga ini. Dalam kitabnya tulis jika ada perempuan itu kafir. Nyona penjelasan di tempat lain. Seorang wanita perempuan, seorang wanita yang kafir yang boleh dinikahi oleh seorang calon pengantin pria yang Islam harus wanita yang kafir kitabi. Nama pun menyokong kafir kitabi orang memat dengan kitab Taurat ataupun Injil. Yang masih murni, yang jadi masalah. Nyo Cino artis kan mengkawin dengan bule. Bulat pu buli boleh pu barih bulat. Nyan karena awaknya kan raya panjang. Lazim maju alat pululuh pi raya panjang. Yang diperoleh oleh para artis buno. Menyodanya orang Indonesia sabangan Cina kan. Baju tahu saya kanam gitu. Nyan golong sakit. Menyokat sakit masalah lah. Jadi kafir kitabi baru sah menjadi calon pengantin wanita apabila neneknya masuk agama tersebut sebelum mensoh. Payah tak perisakan ayah ini gede. Nek bikan nek pun nek paling ada gede. Nek di keturunan di yang nama masa Nabi Isa berpegang kepada Injil, masa Nabi Musa berpegang kepada Taurat, kapan dia beragama dengan agama tersebut? Setelah mensoh ataupun sebelum mensoh. Hana salah lon agama Nabi Musa hanali berlaku di saatlah angkat menjadi Rasul Nabi Isa. Atau Nabi Isa hanale berlaku di saat gak angkat menjadi Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti indatu calon darah baru yang tamanglah agamanya leh menso agama anjit nikah le yang kampung orangnya panglima katanya tu doh wanita agaknya orang Kristen alih pajang menikah nya urusan tanya yang urusan tanya na uru muda kena minta calon darah baru yang non muslim apakah Kristen Protestan Kristen je payah periksa ile kendro ji indatu yang di masa Nabi Musa dan di masa Nabi Isa kapan dia masuk agama tersebut setelah mensoh atau sebelum. Nyan tikedina urinang yang ken muslimah yang kafir kitabi na syarat untuk tak nikah nyan menyomandang udip ayah yang sama ngenjih agama boleh ayahnya yang kafir kitabi menikahkan putrinya dengan seorang calon pengantin laki-laki yang muslim. Ya alhamdulillah. Makanya nalon dengar
urang buat di Labuhan Haji Pegah, Abuya Haji Mudawali pernah dalam pengajian disampaikan kepada murid, haram semua buat kitab Jawa urang yang hanalom pernah belajar kitab Arab. Nyom yang lagi nyom tulis lulang lom. Tetapi jika ada perempuan itu kafir, maka sah jadi wali itu orang kafir. Titik. Turah yang lu begah taknya hana ino. Maka dekedilun hana lumbut kitab lain nyo sagai lumbut lu baca kedron apa jadi hukum? Sah kawin seorang laki-laki yang muslim dengan perempuan yang non muslim. Habis masalah. Dan jika wali Yahdi hilam, Yahdi yang mentaudib yang non muslim jadi wali bernikah aneganya yang non muslim kepada seorang pria yang muslim. Habis tak penuh hana ini. Karap iluk kan. Karap iluk amanah abuya penuh. Harim semua buat Jawa punya orang hanalom buat kitab Arab. Karenanya keringkasan. Kadang-kadang asal kitabnya Ihya gebagano. Kitab-kitab Tuhfah fikih yang raya nihayah gebagano. Kan gecok kesimpulan manteng. Hang mungkin yang tulis mandum Ihya 10 jilid. Penanian Tuhfah 10 jilid. Nihayah buah jilid. Ihya buah jilid yang gecok gepasau kena mandum paduk buah jilid je sirus salikin. Nyo hanya buah jilid. Yang ke kampung lebih gad bekna tang le urang muslimah yang tari-tari kat atai tanya ciknya yang perle kupu tamita yang non muslimah. Ketiga, berakal, maka tidak sah jadi wali itu orang gila, mabuk. Wali saat genyan menjadi wali bersehat akal. Berarti menyo pernah mabuk awai nya kekalan kan semu udip gayan di saat gayan menjadi wali. Menyo berakal sah akad nikah oleh nyan pungolom mabuk lom nan anarusan li. Jadi tidak boleh menjadi wali orang yang tidak berakal. Gila gitu lih. Keempat, merdeka, maka tidak sah jadi wali itu hamba orang. Kira orang karena anak inang tapi gaknya keturunan hamba. Nyan wali am, qadhi atau KUA yang menjadi wali, gaknya hana sah menjadi wali karena hana fit syarat. Salah satu syarat menjadi wali merdeka. Kelima, laki-laki, maka tiada sah jadi wali itu orang perempuan. Nyo yang kamu masalah ini. Nabi pikana urinang kan Elia Eden. Na betul baris ya. Elia Edan katalah baris lo. Ana jadi Elia Edan. Nabi kana urinang. Sedangkan derajat Nabi paling tinggi. Wali pun bisa jadi urinang. Imam harus orang laki-laki. Gino dunia ka modern nah yang dang keimum urinang. Jadi perempuan walaupun begitu sayang kepada putrinya untuk mengakad nikah harus ayahnya kalau masih hidup. Lanjut mak. Nyo na pernah terjadi salah mufhum waktu baca kitab daerah menyokong PD Jaya. Dia tanya Mbak Lun dalam saat bertamu hari raya. Sah tidak orang inang yang kan bikir sayib bahasa kitab sayib hana bikir li ka pernah bersetubuh dalam nikah yang sahih hana perawan li. Janda kena bu janda tapi kan janda mantan
sah sira perempuan janda menjadi wali, dikejut karena belum pernah dengar pertanyaan yang lainnya. Yang mungkin malamnya menyana rencanakannya baik tanya li. Sahkah seorang perempuan janda akan jadi wali? Dia sendiri yang menjadi orang yang mengakad nikah. Kan beda wali. Kalau wali ada maulanya, ada orang yang diwalikan. Seorang bapa menjadi wali bagi seorang anaknya yang perempuan. Nyokan seorang janda dia nikahkan diri sendiri. Yang pertanyaan, dikejut karena hana pernah urun tanya lo. Dan selama lo sumubut hana merumpak surah. Lo tanya, Pak nak pahami kan urun but. Yang lembugah pun urun but kalau betul cik. Hai gejak daya hai thong put thon tengah-tengah geroginan gua ka mulia pak masyarakat karena kampungnya hana tom pernah urun jabut. Gusuk baje pi baje raya sampai bacut. Serban pi raya, ijarida pi merah-rah. Ka mulia iganya kampung. Padahal ilmu golong thep karena menyodi daya baru jaminan wow kampung pegat daya lih tamat buat 7 tahun semua buat laum 7 tahun kitab yang kali buat paduk tahun buat belah nyan baru hai urang wow hai tahun pegat balik je si tu tapi baik pegah-pegah yang kongkon punya semua buat kitabnya lagi menulis macam pegah baik lagi long semua buat bari dah krem pegah ka bangsa punya nyatanya pun masalah ada urang inang pegawin kedro kagapai rupanya ibarat kitab i'anatut talibin gelaput di daya wasayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Yang bahasa Arab. Seorang janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri daripada walinya. Nyancok. Seorang janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri daripada walinya. Tengku yang baca ibaratnya bunuh gucap kesimpulan seorang wanita sudah janda tidak perlu dinikahkan oleh wali. Jika pernikah kedua langsung kedua laju di ke calon suami, saya nikahkan diri saya untukmu. Nak sayang buat ujung? Biasa nak sayang buat ujung. Saya nikahkan diri saya untukmu sayang. Saya terima nikahnya. Adinda ada pupunya kena kerasah menjadi suami isteri. Yang surah salah. Yang kata buat saya surah salah. Yang betul daripada ibarat tersebut as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha, seorang yang sudah janda tidak sah langsung dinikahkan oleh wali tanpa izin putrinya walau sudah janda. Nyan bantura hana habis boleh hina. Wali menyoan negaknya kasayib hanali perawan hansah ge menikah hansah ge penikah tanpa izin restu daripada anaknya harus lagi izin ni deh gatakan calon lintu ejit lon penikah payah menan. Sedangkan si bikir anak yang masih perawan tanpa setahu anaknya dinikahkan sah. Bak kedai kopi di calon lintu lum galak lum kana rol. Nanti bernikah kalau nanti hina juta dua. Gehoi ada dua orang yang nak kepiahan semayang mejantan kaji ile. Ge yubuh kopi, ge pegah aja. Nya rencana lu nak bernikah ni inang lun. Ke uragam no kata ke saksi. Ge bernikah aja. Gua puas aja gehoi anak hawa ke darah nalung ayah. Yang pak lindu utama langkama. Mubul aja kena masalah ni. Nyan menyoan matang perawan. Sah dinikahkan oleh walinya tanpa
restu dan izin daripada anak. Tetapi kalau sudah jadi non perawan janda, han sahli ke penikah secara hana izin daripada anak. Nyan ban mufhum daripada ibarat. Sedangkan yang tertulis, seorang janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri daripada walinya. Nyan ke lun pernah lungkun alih nasalah alih betul yum. Urang baca kitab le. Hai kajian nahu, kajian saraf. Kajian baca kitab Hanabari. Tetapi yang cok pengertian dan kesimpulan daripada ibarat kitabnya ni. Yang kelakanya gebut lawan salah surah. Karab Sabah Kabupaten urang janda di menikah dro-dro. Untung na pertanyaan robak lun pubetui, lun ralat, mudah-mudahan hana terjadi lom. Menyukat terjadi lom kan dekut usah. Bak penikah ulangnya payah, tetapi nak sabah solusi hana payah. Misal orang kalau berumah tangga dengan nikah yang hanasa. Nyan untuk pulang nikah baik karu-karu. Lagi cara bunuh ju. Bak kafeinan kana wali, kana lintu yang kalau nikah tapi hanasa nikah tinggal memanggil dua orang saksi penikah kembali di sana. Hana payah KUA hana tu pubi. KUA kali catat nikah hanasa ori. Oh karu dua hari dia abak kawan kalan tiap tanggai lu menikah roji. Nino karu ulun ana galak le ke urinan catatan kana tapi nikah nasa nikah kembali di kafe espresso. Lanjut ke wali urang inang buh penikah dro buh penikah orang lain. Keenam adil, maka tidak sah jadi wali itu orang fasik. Inilah yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi di dalam Matan Minhaj, mengikut oleh Syekh Islam Zakaria dan mengikut pula akan dia Syekh Ramli di dalam Nihayah dan Khatib Syarbini di dalam Mughni. Keenam adil. Makna adil, definisi adil, seorang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak pernah mengerjakan dosa kecil selama hana dikerasi oleh taat akan maksiat. Dosa raya hana zina, pohgok, rampok dan sebagainya hantum, nyan adil. Olehnya baiknya dosa ubud yang hana kenang laknat, kata-kata celaan di dalam Al-Quran, sunat tacok silap-silap go wate ubud nama silap droli tacok silap go nyan harim hanjir tabalah kesalahan orang lain cop silap katanya ada orang lain lah. Jadi tak pegat dalam kesesuaian untuk jamaah yang lain. Yang jid kagak tidak dia tak orang apa. Bahkan payah takkan alhamdulillah karena sojok silap lum malamnya, mudah-mudahan silap lum berganti yang baru. Rahmat. Ya kan? Baik gadah silap tu mana karu. Tapi pakai alhamdulillah malamnya kamu ganto silap yang baru. Man ditontu mungkin tak pemadang silapnya. Padahal kena karabe. Asal mentang otak tulok kaki lo, hana mutun dan gento-gento. Adil. Monya dosa ubud nak getinjau lom. Le taat dengan maksiat, jitu dosa-dosa ubud kuno. Nyan mentang adil. Tetapi menyo dosa raya nyan harus taubat nasuha. Yang kejut agama katanya diperintahkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan olehmu saat kamu mengerjakan satu kesalahan akan kebaikan yang dapat menghapus kesalahan tersebut. Di besirin mana nanti karena salah berharap puput laju kebaikan bila itu. Kebaikan itu terserah. Menyemangat bak petubik peng mentang. Kitanya kan macam ladu menyokajik ke peng yang kagak gusuk
hantu bit hagai. Na urang dia lakai sedekah tu golom na urang berai kedai. Padahal agaknya kau urang jin berarti. Payah baik tibit. Ke na solusi yang lain silaturahmi dia bak saudara yang hana pernah tajak na urang sakit tajak ziarah tapubut semayang bela iktikaf bela pula puasa sunat dan sebagainya untuk menutupi kesalahan yang merupakan dosa kecil baik gadah adalah nyo pendapat muktamad 6 drosanya ulama raya-raya yang berpendapat laginya. Dan kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, waqtara aksarul mutaakhirin minal ashab annahu yali. Artinya dan memilihi oleh kebanyakan sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu an yang mutaakhirin bahwasanya orang yang fasik itu sah jadi wali, yakni jadi wali menikahkan ia akan muwalinya. Itu karena kebanyakan pada masa ini orang yang fasik. Dan setengah yang memilih akan sah orang yang fasik itu jadi wali itu yaitu Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, yaitu Sultan Ulama Negeri Mesir. Pendapat yang kedua lah tapi yang pilih pendapat keduanya urang raya sin bahkan pangkat gaknya Sultanul Ulama. Nya pangkatnya kan gebuh gero. Nagalun ji. Ilah nan lun tulis nan lun Abu Ceh. Awaknya murid-murid karena kan dianggap lun kaje ke Abu. Olehnya mungkin lun ribhat tinggal hidayah kalaya pakai Ceh. Umur pun dah tahun ni daya sampai Noah. Kan tengok tapi ladun trade di daya tapi tengok mekat kero jauh belang kero ilun zaman jauh belang si gi latih le abun nak tengok jera bet senang laju berjera le kala mulang-mulang lohok kan kala taribat biada kan kala kan. Jadi nak pendapatnya gue tulis masa gekarang kitabnya oleh Puthun kala urung pasek menyojino kala sari itu sari pasek. Jadi menyata deng atif pendapat muktamad harus urang adil menjadi wali kasusah. Bak pindah hak wali dari wali khas kepada wali am nyopi kadang-kadang urang gedahnya malai hai anak gedahnya tapi yang deng ke wali kau nyokan kan wakilah kan agak yang pasal ke KUA wali. Jadi baik ragu-ragu le yang malangnya kata baca kitab yang dukung Sultanul Ulama. Sultan ulamanya kan Jokowinya ulama. Sultan kan yang paling atas. Izzuddin Ibni Abdissalam gaknya yang pilih pendapat tapi lawan gaknya dukung rayu lo ya pengarang Nihaya pengarang Mughni 6 behana salah kuno Nawawi Syekhul Islam Zakaria Ansari Syekh Ramli Khatib Syarbini yang dukung pendapat muktamad. Tapi yang dukung pendapat yang kedua tidak saja, tapi yang tidak pergi kebut Izzuddin Ibni Abdissalam, yaitu Sultan Ulama Negeri Mesir. Di negara Mesir bakwate udip Izzuddin bin Abdissalam gaknya di hati para ulama. Tapi kan lagi ketua sudah bagainya himpunan ulama daya kena kedua yang kedua melaksanakan organisasi. Betalah handi hai lung ka pernah lunduk inan 5 tahun dengan gerau nang bu tapu ilu berosa kai pilih la ilmu nyan kan Sultanul Ulama bak masanya yang menjadi guru segala ulama-ulama yang di bawah gaknya nyan kan Sultanul Ulama. Tapi tidak ada pelantikan dari murid-murid gegelar lagi Syekhul Islam Zakaria Ansari nyan Syekhul Islam nyan
murid cid yang memberi gelar. Almarhum Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali pernah geusul ke Abuya Muda Wali gelar Syekhul Islam. Tapi karena kadudotan alumni pikala yang wa Allah dan hana tak berkembang. Leurung hana mengedepu bilik. Karena kebiasaan tersebut Abuya Muda Wali kabeh. Jadi yang diberi gelarnya secara musyawarah cid Syekhul Islam Muhammad Wali Al-Khalidi. Iban kajiannya. Allah Allah.